Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali karena ada masalah teknis tadi terpotong ya, jadi berusaha lanjutkan kembali ya materi pertemuan hari ini. Tadi sudah sampai di bagan Casagranide. Ya, di bagan ini sebenarnya seperti mapping atau peta ya, seperti yang Anda dapatkan sebelumnya di mapping bagian metamorf ya. Kalau di bagian ini khusus untuk clay, jenis-jenis clay, di mana ada indeks plastisitas dan ada batas liquid atau batas kecairan, batas air yang bisa masuk. Jadi untuk monoiron misalkan dia memiliki liquid limit sekitar 50, artinya ya dia bisa menyerap air sampai 50% ya. Kemudian plastisitasnya, ya, kemampuan dia untuk fleksibel antara berapa 20 hingga 50. Sedangkan yang ilit ya dia memiliki liquid limit lebih tinggi, jadi dia bisa menyerap air tapi tidak sebanyak monoironit, karena monoironit ini mulai liquid limit 30 hingga 80 dia masih bisa, sedangkan ilit tidak. Ilit ini plastisitas indeksnya hanya sampai 40 dan memiliki kemampuan hingga liquid limitnya 70. Sedangkan yang alline ya, alline di sini hanya sedikit sekali karena liquid limitnya tinggi, plastisitasnya juga tinggi. Sedangkan yang lainnya klorid itu hanya di wilayah ini karena dia mampu menyerap air banyak, tapi dia tidak plastis, ya cenderung kaku. Ya. Kemudian di clay juga dikenal luas permukaan spesifik yang tidak hanya di clay sebenarnya ya, tidak hanya di jenis tanah, tapi jenis batuan atau material lain juga mengenal namanya luas permukaan spesifik. Jadi luas permukaan spesifik ini luas permukaan yang menunjukkan permukaan yang memungkinkan permukaan material itu untuk kontak dengan atom atau senyawa lain. Jadi biasanya semakin kecil ukuran butiran, nanti semakin tinggi luas permukaannya. Seperti ini misalkan, ya. Seperti contohnya ini panah ya dengan butiran seperti ini. Jadi setiap kubusnya berukuran 10 mm sehingga luas permukaannya menjadi 222. Namun kalau butiran itu menjadi lebih kecil ya 1 mm, nanti dia luas permukaannya lebih tinggi yaitu 2000 atau berlipat 10 kalinya. Luas permukaan yang tinggi nanti akan mempengaruhi substitusi isomorfnya. Jadi kalau di tanah itu mengandung Si dan Al, Si14 dan Al13 ya. Jika di kation valensinya rendah ya, nanti dia bisa tersubstitusi. Ya, misalkan dengan Mg12. Kalau di cakupan materi ikatan kita mengenal sebagai impurities. Ya, impurities. Tapi kalau di sini substitusi. Jadi kita punya lapisan sheet Si tetrahedral dan Al octahedral. Kemudian Si maupun Al, rata-rata Al, itu bisa tersubstitusi dengan logam lain, misalkan Mg12. Tentunya nanti juga dengan proses jumlah Al dan Mg yang menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Jadi kalau ini Al13-nya keluar 1, kan berarti yang masuk nanti adalah 1,5 Mg12. Ya, 1,5 Mg12. Kemudian akibatnya nanti muncul ketidakseimbangan muatan ya. Misalkan Al3+ keluar, Mg2+ yang masuk, 1 Mg2+ yang masuk, otomatis kan muatannya tidak seimbang. Jadi yang di bagian tepi nanti bisa bermuatan positif, bagian yang muka bisa bermuatan negatif. Ya. Partikel tanah liat dengan muatan negatif nanti bisa mengalami proses pertukaran ion. Jadi
kapan pertukaran ion itu terjadi atau kation exchange ya, itu terjadi kalau partikel tanah liat itu bermuatan negatif dan diawali dengan biasanya proses lepasnya Si atau Al digantikan dengan kation lain yang punya muatan yang lebih rendah sehingga jumlah anionnya ya nanti lebih dominan. Jumlah anion yang dominan menyebabkan tanah liat itu tidak netral lagi tapi bermuatan negatif. Karena dia negatif, dia bisa menarik kation dari air. Ya, seperti ini. Jadi kation ini dapat bebas ditukarkan dengan kation lain, ya, menggantikan Al yang keluar, ya, menggantikan air yang keluar, kemudian sehingga tanah liat ini memiliki yang namanya kapasitas penarik kation atau kapasitas penukar kation, yaitu ukuran muatan negatifnya itu dari partikel tanah liat. Biasanya diukur dengan hitungan mili ekivalen, ya, MeQ per 100 gram. Artinya muatan negatif bersih per 100 gram tanah liat. Nah, daya penggantinya nanti bervariasi ya, dari yang valensi yang tinggi ke kation yang lebih besar. Misalkan Al13 itu lebih gampang tertukar ya dengan Ca12 dan seterusnya. Gitu. Nah, luas permukaan tadi seperti yang saya jelaskan sangat mempengaruhi kapasitas pertukaran ion atau ion exchange capacity. Ini misalkan kaolinit memiliki luas permukaan 10 sampai 20. Kation exchange capacity atau CEC-nya, kita menyebutnya CEC atau kalau Anda mengindonesiakan ya KPK, kapasitas pertukaran kation. Ya, kapasitas pertukaran kation hanya 3 hingga 10 mili ekivalen per 100 gram. Ya, dibandingkan dengan ilit yang luasnya 80 sampai 100, kapasitas penukar ionnya 20 sampai 30. Ya, jadi hampir 10 kali lipatnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena luas permukaan yang tinggi itu menyediakan permukaan kontak ya, permukaan kontak dengan kation yang akan masuk. Ya, karena sifatnya negatif tadi, dia memungkinkan air atau ion lain untuk masuk. Karena luas permukaannya cukup tinggi, berarti peluang untuk kontak juga lebih tinggi. Sehingga kapasitas pertukaran kationnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah anion negatif yang ada di dalam clay atau di dalam tanah, tapi juga oleh luas permukaan tanah itu sendiri. Sehingga syarat utamanya memiliki butiran yang kecil untuk mendapatkan kapasitas penukar ion yang besar. Begitu juga dengan monomorilonit. Di sini kita lihat monomorilonit ukurannya memang kecil dan monomorilonit itu bisa disisipi dengan K+ ya. Sehingga kapasitas penukarnya juga paling tinggi di antara semuanya, yaitu 120. Selain itu monomorilonit punya sifat swelling ya, karena porinya tinggi dia punya sifat swelling, tidak hanya kation yang bisa bertukar tapi juga air juga bisa bertukar. Sedangkan klorid termasuk yang rendah karena luas permukaannya juga rendah. Nah, konsentrasi kation dalam air digambarkan seperti ini. Jadi konsentrasi kation itu turun dengan jarak dari partikel tanah liat. Ini misalkan ini double layer, ya, ini kationnya, ini partikel clay-nya negatif, ya. Kemudian di sini kationnya juga. Ini air yang bebas. Ini konsentrasi kation dalam air nanti akan menurun dengan jarak dari partikel tanah liatnya. Jadi seberapa banyak air itu bisa masuk ke dalam clay ya, tergantung dari jarak partikel yang ada dalam clay. Ya, kalau jarak partikelnya tinggi, ya kemungkinan air bebas bisa masuk lebih banyak. Sehingga nanti ada yang namanya air teradsorb atau adsorb water, ya, di mana lapisan tipis air ini menempel erat pada partikel, jadi seperti kulit. Jadi clay atau lempung yang Anda ambil misalkan dari sungai atau dari tanah itu kan ada lapisan basahnya. Ya, air basahnya itu namanya adsorb water. Adsorb water ini terikat cukup erat karena muatan clay sendiri itu negatif, ya. Muatan clay itu negatif dan berikatan dengan ikatan hidrogen ya dengan air sehingga seperti terlapisi, seperti plastik gitu, seperti plastik yang terlapisi.
tidak sendiri-sendiri seperti molekul tepung dengan air, tapi ini terlapisi seolah-olah menjadi satu. Seperti menjadi satu ya dengan ketebalan sekitar 1 nano. Jadi 1 sampai 4 molekul air itu tebalnya 1 nano melapisi dengan erat ke clay-nya, sehingga kita mengenalnya dengan istilah lempung yang kental. Ya, lempung yang kental. Padahal sebenarnya tidak terblend menjadi satu, itu melapisi saja partikel-partikel di dalam clay atau dalam tanah liat. Hal ini terjadi karena yaitu tadi partikel tanah liatnya memiliki muatan negatif, dia menarik kation di dalam air. Ya, konsentrasi kation yang menurun ya, nanti semakin menurun dengan bertambahnya jarak dari partikel tanah liat. Sedangkan permukaan tanah liatnya sendiri yang bermuatan negatif dan kation bermuatan positif di dekat partikel membentuk dua lapisan yang berbeda, namanya lapisan ganda ya, atau lapisan ganda listrik gitu ya, lapisan ganda atau lapisan ganda listrik seperti ini. Jadi yang tadi ini clay-nya ya, kemudian ini double layer waternya ya, kemudian ini air yang terabsorb ya. Jaraknya nanti antara air yang di double layer water dengan free water itu sekitar 50 nano. Jadi sudah berbeda. Yang ini terlapisi betul. Kemudian misalkan di sini ada air lagi ya, jarak air yang melapisi clay dengan jarak air yang asli itu sekitar 50 nano. Jadi ada jarak. Jadi biasanya Anda ngambil lempungnya itu sudah terlapisi air, yang sebelahnya nanti ada kumbangan air, dia nggak menyatu dengan clay yang ini. Ya, jadi tidak bisa dikatakan tersuspensi 100% karena air yang melapisi clay ini memang beda dengan sumber air yang kita sebut dengan free water. Ya, free water. Jadi secara umum clay, baik itu monomerilonit, ilit, bentonit, klorit ya, partikelnya itu kalau dilihat secara mikroskopis seperti piring atau jarum yang bermuatan negatif ya. Jenis tanah ini plastis sekali, jadi plastis itu fleksibel ya, kalau kita tekan itu gampang untuk dibentuk ya. Ada lapisan plastisnya karena ada lapisan air yang menyelimuti ya, seperti lumpur misalkan seperti itu. Kemudian ada juga yang non plastis misalkan seperti kerikil itu non plastis, jelas bukan tanah liat. Nah, tanah liat nanti menunjukkan kekuatan kering yang tinggi ya, dan pengenceran yang lambat. Kenapa pengenceran lambat? Karena tadi ada adsorb water. Adsorb water itu memungkinkan clay ini memang terlindungi oleh air yang masuk dan menempel lewat ikatan hidrogen. Ya, sedangkan kalau nanti ada air yang lain, dia untuk diencerkan kembali cukup sulit. Sedangkan yang monomerilonit ini punya luas permukaan yang sangat tinggi sehingga kapasitas penukar ionnya juga cukup tinggi, afinitas terhadap air juga cukup tinggi. Monomerilonit ini sangat dikenal sebagai jenis lempung yang reaktif. Reaktif itu artinya kena air sedikit dia menyerap, ya, kena kation sedikit dia menyerap, gitu karena luas permukaannya cukup tinggi. Di pupuk ya, pupuk modern monomerilonit ini digunakan sebagai cation exchange. Jadi di dalam monomerilonit sudah ditambahkan unsur nitrogen, fosfor, kemudian kalium ya, ditambahkan di situ ya, karena dia sangat tinggi afinitasnya terhadap kation-kation. Kemudian dijadikan pupuk, jadi pupuknya itu campuran monomerilonit dengan unsur-unsur itu. Kemudian di monomerilonit nanti akan merilis fosfor yang dibutuhkan di tanah berapa, kalium yang dibutuhkan oleh tanaman berapa, nitrogen yang dibutuhkan tanaman berapa, tapi tidak hilang semuanya ya, karena dia memiliki sifat penyimpan kation juga ya, penyimpan air sekaligus penyimpan kation. Jadi sangat bagus untuk pupuk terutama. Kemudian sangat tinggi daya serapnya terhadap air ya, 100 kali ya, dengan plastisitas dan aktivitas 1 sampai 7. Nah, berbeda dengan bentonit ya, bentonit ini juga bagian dari monomerilonit, tapi dia lebih banyak digunakan untuk tambahan
tambahan lempung yang memiliki tekstur. Ini akhir dari pertemuan hari ini yang lebih spesifik membahas tentang kapasitas penukar kation ya dari clay, ya jenis-jenis clay yang sudah kita pelajari yaitu monomerilonit dengan luas permukaan yang cukup tinggi, plastisitas juga cukup tinggi sehingga banyak dipakai untuk pupuk, sedangkan yang lain seperti klorit, ilit, bentonit dan yang lain-lain tidak terlalu banyak tapi memiliki spesifik karakter yang berbeda-beda. Sehingga secara umum kita bisa menyimpulkan karakter mineral itu cukup banyak ya, karakter mineral itu cukup banyak. Ada mineral yang dalam bentuk batuan ya, batuan beku, sedimen atau metamorf. Ada juga mineral-mineral yang dia tersebar dalam bentuk clay ya. Baik itu clay atau tanah residual atau tanah endapan, tapi dia ada di dalam permukaan bumi yang paling atas ya, antara 8 hingga 35 km dari permukaan bumi. Rata-rata mineral baik di tanah maupun di batuan memang memiliki komposisi yang tetap dengan rasio nanti yang berbeda-beda. Rasio yang berbeda-beda menunjukkan komposisi kimia yang berbeda-beda sehingga menghasilkan sifat yang berbeda-beda pula. Sifat yang berbeda-beda maksudnya dalam segi fisik, misalkan penampakan fisiknya, warnanya, kilaunya berbeda. Dalam segi kekuatan juga berbeda. Dalam segi luas permukaan juga berbeda. Dalam segi aplikasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari juga berbeda. Seperti itu yang bisa Ulfa jelaskan. Nanti kita bisa menyambung di sesi diskusi ya dari pertemuan ketujuh ini yang membahas mineral, mulai dari awal hingga pembahasan kita tentang kapasitas penukar kation tadi. Silakan jika ada pertanyaan disampaikan di Google Classroom, maksimal 6 pertanyaan, dan silakan langsung diberikan respon. Nanti di akhir Pulva akan memberikan summary atau feedback dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kita break dulu. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Pulva akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.